Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020, kantor PBNU kedatangan kehadiran rombongan pimpinan ID langsung dipimpin oleh Ketua Umumnya Dr. Daeng Muhammad Fakih A'azzahullah, panjang umur Saud Alfiat, bersama Wakil Sekretaris dan Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Dr. Faris. Di samping saya juga ada Sekjen PBNU dan ada Komisi 9 yang bidang kesehatan DPR RI, Ketua Fatayat. Juga ada Ketua Satgas COVID-19 PBNU Dr. Maki. Berangkat dari keprihatinan kami dari PBNU melihat kenyataan bahwa akhir-akhir ini kecenderungan korban yang terpapar COVID-19 semakin meningkat. Bahkan terutama di 8 provinsi, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Sumut, dan Papua semakin mengerikan. Ini yang menjadikan kita semua prihatin dan sangat miris. Karena apa? Yang saya khawatirkan kalau para medis ini putus asa atau hand up ya, angkat tangan. Ini yang kita khawatirkan seperti yang terjadi di Filipina. Karena melihat fakta korban para dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 sudah 74 dokter, dokter gigi 8, perawat 55. Dengan demikian, kita mengharapkan kepada pemerintah agar lebih kerja keras lagi, lebih fokus lagi untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Dan kami sebagai ormas kemasyarakatan, ormas civil society, siap dengan bergandengan tangan dengan ID, dengan semua pihak pemerintah untuk mensukseskan, berupaya mensukseskan penanganan pementasan COVID-19 ini. Jangan seperti luar negeri, ada sebuah negara yang sudah masyarakatnya bosan ya, sudah jenuh, semua menganggap remeh, korban semakin bertambah sampai tidak sanggup lagi pemerintah menangani hal itu. Di sini kita ada beberapa ormas, terutama Nahdlatul Ulama, siap bersama pemerintah, bersama ID, semua pihak untuk betul-betul serius, fokus. Kita tingkatkan lagi upaya perjuangan kita menangani musibah atau ibtila dari Allah yang merupakan virus yang sangat berbahaya, yang paling menakutkan lagi, yang paling mengerikan lagi, dibayang-bayangi dengan gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi. Itu sudah terjadi di Tiongkok, di Korea Selatan, dan di beberapa negara ada gelombang kedua. Ini semuanya menjadikan kita prihatin. Selama ini saya anggap pemerintah masih kurang serius dalam menangani COVID-19 ini. Itu penilaian PBNU. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki. Soal data lebih rinci, barangkali Mas Dr. Daeng bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Memang sekarang kondisinya terutama di 8 wilayah tadi yang disebutkan Ketua PBNU sekarang lagi meningkat ya. Memang diharapkan ke depan lebih ketat lagi, dan upaya yang paling diperlukan ada 2 sebenarnya. Yang pertama memang segera penemuan kasus dilakukan. Nah, ini yang tugas paling penting ya, di semua negara dilakukan. Testing harus diperluas ya. Di Indonesia per 1 juta penduduk masih berkisar 3.000 sampai 5.000 testing ya, masih ukuran kecil, sehingga kalau testingnya masih kecil, meskipun sekarang sudah per hari bisa 20.000, kalau ini tidak digenjot lebih
luas lagi, lebih banyak lagi, maka penemuan kasus juga akan kecil. Kalau kecil, maka banyak kasus yang tidak ditemukan di lapangan akan menjadi sumber penularan. Ya. Oleh karena itu, memang kerja keras kita cepat melakukan testing yang luas. Yang lebih penting lagi adalah proses pencegahan supaya yang sehat tidak tertular. Nah, inilah yang sebenarnya memerlukan partisipasi komponen masyarakat secara luas. Ya, kalau ini dikerjakan oleh petugas kesehatan sendiri, pasti tidak mampu. Dilakukan oleh negara, oleh pemerintah sendiri, pasti tidak mampu. Alhamdulillah PBNU dalam rangka pencegahan ini, tadi Pak Yai Said Agil sudah menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah, membantu petugas kesehatan, karena kita tahu elemen PBNU, anggota PBNU ini luar biasa, ya, banyak, mungkin separuh negara ini mungkin anggota NU. Jadi kalau komunitas seperti Nahdlatul Ulama ini bergerak membantu pemerintah, membantu petugas kesehatan, kami berkeyakinan upaya pencegahan supaya tidak terjadi penularan terus-menerus akan terwujud. Jadi sekali lagi saya atas nama komunitas profesi kesehatan Ikatan Dokter Indonesia, terima kasih sekali sudah diterima oleh PBNU dan akan berkomitmen PBNU untuk mendorong upaya pencegahan yang terjadi di lapangan. Kalau ini tidak dilakukan pencegahan, kasus bertambah banyak. Yang kami khawatirkan jumlah yang sakit sangat banyak dan akan melebihi kapasitas pelayanan. Ya. Kapasitas tempat tidur rumah sakit, kapasitas alat yang ada di rumah sakit, kapasitas tenaga, karena dokter sekarang udah banyak juga yang meninggal, perawat juga banyak yang meninggal. Kalau itu terjadi peningkatan kapasitas melebihi kapasitas pelayanan, kita yang khawatir banyak masyarakat kita, saudara kita yang nanti sakit tidak bisa dilayani di rumah sakit. Nah, itu yang kami khawatirkan, sehingga upaya-upaya pencegahan melibatkan semua elemen masyarakat kami sangat butuhkan, ya, terutama dari komunitas terbesar seperti Nahdlatul Ulama. Kami juga akan silaturahmi ke komunitas yang lain untuk ikut serta membantu proses pencegahan supaya COVID-19 ini cepat selesai di Indonesia. Demikian mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih Bu Yai Said yang sudah memberikan semangat kepada kami, ya, dan membantu dalam proses pencegahan penanganan COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hanya memberikan support moral supaya agar ID tidak pernah putus asa atau surut dari semangatnya, terus berjuang. Dan kepada para syuhada, mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah dan ditempatkan di sorganya, hidup dengan damai di sana. Kita pun prihatin dengan kejadian itu semua, tapi kita harus yakin pasti kita bisa mengatasi COVID-19 ini. Sekjen. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari semua yang mengikuti video ini ataupun postingan sosial media ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh keluarga kita di rumah masing-masing, ya, agar jumlah penderita COVID ini tidak melampaui dari kapasitas pelayanan para tenaga medis. Ya. Nah, maka terhadap pertanyaan ini, yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah, pertama, jika tidak terlalu penting, perbanyaklah melakukan kegiatan itu tetap di rumah. Belajar di rumah, bekerja yang bisa work from home itu di rumah. Kemudian beribadah pada daerah-daerah yang zonanya memang sangat berbahaya sekali, tetap diselenggarakan di rumah. Yang kedua adalah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Menggunakan masker, cuci tangan, rajin cuci tangan, kemudian social distancing, menjaga jarak. Saya kira dua jawaban inilah yang paling mungkin bisa dilakukan oleh kita orang per orang ataupun bersama keluarga, yang paling mungkin bisa dilakukan oleh kita semuanya. Tentu kalau melihat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Said Akil, juga oleh Dr. Daeng,
ada beberapa rekomendasi saya lihat. Pertama, rekomendasi pada pemerintah pusat untuk bisa lebih serius menangani masalah COVID ini. Kita mendengar Pak Presiden juga banyak mengeluh bahwa penyerapan anggaran yang sangat rendah sekali sehingga menimbulkan pelayanan penanganan COVID ini juga sangat rendah. Kemudian tentu rekomendasi kepada para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan seterusnya, hendaknya jika memang diperlukan kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikat seperti PSBB, ya, hendaknya tentu ini untuk diberlakukan kembali dengan terus melakukan evaluasi buka tutup. Ya, ketika jumlahnya memang sudah sangat bertambah secara signifikan, maka diperlukan kebijakan untuk melakukan PSBB, dan nanti ketika memang masyarakat sudah terbangun kesadaran, pelayanan kesehatan kita juga sudah semakin maksimal, mungkin sangat dimungkinkan untuk diberlakukan katakanlah kebijakan new normal, ya, seperti yang sekarang ini. Dan tentu kebijakan ini terus akan dievaluasi bersama para dokter, para tenaga medis, dan juga Satgas COVID-19. Saya kira itu sebagai tambahan, dan selanjutnya mungkin dari anggota Dewan Komisi 9. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak tadi sudah disampaikan Yai, Dr. Daeng, dan Pak Sekjen. Dua hal yang pengen saya highlight adalah pertama, tadi juga disampaikan adalah bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Dan keterlibatan organisasi massa, tokoh agama itu menjadi sangat penting sekali untuk membangun supaya rantai penularan ini benar-benar bisa terkurangi dengan signifikan. Karena mereka selalu, kalau sekarang kan sudah loose banget ya, sudah sangat cair sekali, bahkan protokol sudah banyak sekali ditinggalkan. Oleh karena itu, referensi di masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat ini menjadi salah satu alternatif yang utama untuk bisa memutus mata rantai penularan. Itu pertama. Lalu kedua, mendesak untuk vaksin dan obat ini segera untuk diproduksi. Jadi kalau kita dengar bahwa sekarang udah fase ketiga ya, uji cobanya udah fase ketiga, yang ini adalah fase terakhir, dan kita sangat berharap supaya cepat sehingga masyarakat juga bisa menggunakan itu. Jadi beberapa rekomendasi ini menurut saya penting sekali untuk segera menjadi jawaban untuk masyarakat supaya bisa lebih mengurangi lah kasus. Kita hari ini saya baca banyak sekali teman-teman kita, teman-temannya Dokter Maki ini, Dokter Daeng juga, teman-teman yang tenaga medis ini benar-benar kewalahan untuk menghadapi pasien yang terus-menerus meningkat. Saya pikir itu, Pak Sekjen. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat dan mudah-mudahan semuanya bisa lebih bijaksana juga untuk tidak mendapatkan virus itu atau menulari teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Cukup saya kira ya. Ya, terima kasih atas kesediaan untuk melihat tayangan ini, dan silakan ini di-share dan disebarluaskan kepada khalayak. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.